Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita yakin dan percaya dimanapun, kapanpun, kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih Tuhan bagi kesempatan ini kami boleh menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak
Kiranya Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menerima apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang dia sampaikan Tuhan berasal dari Engkau saja Tuhan, berasal dari isi hati-Mu saja Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Jemaat Teofani. Puji Tuhan, saya sangat diberkati sekali, dan juga mungkin kita semua sangat diberkati sekali, meskipun dengan kondisi yang sangat luar biasa saat ini, dengan kondisi seluruh dunia yang sangat luar biasa saat ini, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mau bersama-sama beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, meskipun dalam keterbatasan kesehatan kita. Karena kemarin saya dapat info beberapa dari jemaat banyak yang sedang sakit karena perubahan suhu, perubahan iklim yang sangat ekstrim, dan juga karena ada PSBB, jadi pembatasan untuk berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, yang itu baik adanya yang untuk bisa mengurangi dampak atau bisa mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di sini mungkin setelah sekian lama, beberapa bulan ini kita ibadah bisa di tempat atau ibadah live di tempat atau di gereja, dan mulai di awal tahun ini kita diizinkan Tuhan lagi untuk bisa beribadah secara online. Itu juga karena rencana Tuhan. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu yang sedang sakit, tetap semangat, tetap percaya sama Tuhan. Di minggu-minggu kemarin atau di bulan kemarin saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Temanya adalah sukacita. Sukacita. Semoga Bapak Ibu tetap bersukacita meski dalam kondisi fisik yang sedang sakit, atau dengan kondisi segala hal persoalan yang banyak, tetap sukacita. Nah, tapi di hari ini, di minggu ini, saya punya tema yang berlawanan dengan kata sukacita, yaitu tentang hal kekhawatiran. Nah, kadang ini tidak pernah dibahas ya, kekhawatiran, berarti tentang sesuatu yang tidak enak. Kemarin kita berbicara tentang sukacita, bagaimana bersukacita, tapi di sini kita mau belajar bersama-sama tentang hal kekhawatiran. Kita mau membaca habis satu perikop yang judulnya juga hal kekhawatiran, yaitu di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di sini akan diungkapkan semuanya tentang hal kekhawatiran. Apakah itu benar? Apakah itu seturut dengan kehendak Allah, ataukah itu hanya muncul dari pikiran kita saja? Oke, kita akan baca, ini adalah firman Tuhan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ini firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Semua diungkap di sini. Dan ayat ini saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ini berulang kali, karena ini sangat menguatkan kita di hari-hari ini. Ayat ini sangat menguatkan kita di hari-hari ini tentang hal kekhawatiran. Karena saat ini saya lihat
bukan cuma dari jemaat kita, bukan cuma dari orang-orang di sekitar kita atau saudara-saudara saya atau yang saya lihat, itu global. Banyak orang yang sedang sakit saat ini secara fisik. Dan ternyata kalau ditelusur sakitnya itu dari apa? Ternyata memang selain dari perubahan iklim atau dari virus juga, ternyata dari yang namanya ini pikiran yang penuh dengan kekhawatiran. Pertama stres, pikiran, karena kan sekarang banyak isu ya, banyak kabar yang digoreng terus di dalam dunia kesehatan. Ada yang resmi benar-benar dari dunia kedokteran, dari WHO, ada yang tidak resmi, itu dari WA keluarga biasanya. WA keluarga dikirim lagi yang belum tentu kebenarannya. Itu bisa membuat kita khawatir. Nah kadang kita baru sakit, ini kejadian nyata. Ada yang baru sakit, mungkin masuk angin gitu, karena takut untuk ke dokter, takut untuk berperiksa, untuk periksa ke rumah sakit, takut karena kok gejalaku hampir sama ya kayak yang di WhatsApp kemarin, kayak yang di share oleh temanku kemarin di grup ini. Wah, aku jadi takut untuk periksa. Terus dipikir ternyata dia dipikir lama-lama menyerang yang namanya fisik. Karena apa? Kekhawatiran itu bisa menyebabkan yang namanya kesehatan terganggu. Jadi kekhawatiran itu yang ini banyak dulu ya, sebelum nanti kita belajar bersama-sama tentang ini tadi, kekhawatiran, bagaimana kita untuk menyikapi itu semua. Kekhawatiran itu yang pertama bisa mematahkan yang namanya semangat. Orang kalau udah khawatir itu semangatnya patah. Kelihatan dari wajahnya ya, kalau udah khawatir udah beda, semangatnya berbeda. Terus yang kedua, kalau udah khawatir semangatnya patah, itu akan menimbulkan yang namanya ketakutan. Takut. Nah, takut itu ada dua macam. Takut karena memang benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang ada di depannya, takut karena bentuk pertahanan, tapi yang kedua adalah takut karena khawatir. Terus yang ketiga, karena itu ada ketakutan, di situ muncul yang namanya penyakit-penyakit lain yang menyertai gejala atau akibat dari ketakutan itu. Seperti apa? Ini bukti ya, dan saya mengalami sendiri. Takut bisa menyebabkan hipertensi, tiba-tiba tekanan darah naik. Terus yang kedua bisa asam lambung naik. Nah, tekanan darah dan asam lambung ini pemicu penyakit-penyakit macam-macam. Kalau di Alkum ada kompilasi, di sini komplikasi namanya. Penyebabnya ya ini, antara tekanan darah tinggi dan juga asam lambung itu bisa menyebabkan penyakit yang lain. Mungkin bisa dikoreksi jika ada yang di dunia kedokteran. Tapi saya mengalami sendiri sama cek karena asam lambung tiba-tiba, karena saya khawatir. Waktu itu kejadian nyata, saya mau menikah, butuh dana yang besar, saya khawatir. Saya mengalami itu, saya nggak munafik ya, saya pernah mengalami khawatir. Saya memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah di situ saya memikirkannya, kalau khawatir kan cenderung ke arah negatif. Kalau ke arah positif namanya optimis atau percaya, tapi kalau negatif namanya khawatir. Nah di situ saya memikirkan apakah saya mampu dengan tabungan saya yang baru sekian, padahal pernikahannya mengundang tamu 1.000 lebih, apakah nanti saya mampu untuk membayar itu, membayar gedung, membayar ini. Itu benar-benar terjadi beberapa bulan sebelum saya menikah, saya sempat drop. Dan ketika saya cek ke dokter itu ya normal loh, ini normal, tidak ada penyakit lain, cuma memang agak detak jantungnya tinggi karena itu kan khawatir. Tensinya agak naik tinggi tapi masih normal. Terus saya sampai cek lagi karena saya itu bingung, sampai ketakutan, merasa ketakutan, jadi kayak depresi, bukan depresi tapi ya kayak itu khawatir tapi berlebihan gitu ya. Nah di situ saya periksa lagi ada satu dokter, tanya dokter ini, saya nggak promosi tapi ada satu dokter yang memang dia juga bukan cuma masalah mengobati, karena banyak dokter yang mengobati tapi gini caranya, ibu kena penyakit ini langsung di depannya, ibu harus gini, umur ibu tinggal segini. Nah itu dokter, beberapa tipe dokter yang emang tegas gitu, tapi dokter yang ini dia memberikan sesuatu yang lebih ke psikologi gitu kan, lebih ke mental juga. Ditanya tentang kerjaannya apa, ada target nggak gitu. Ternyata dia tahu, oh ini masih apa, stres mas gitu. Saya juga bingung, padahal saya percaya Tuhan, saya merasa percaya Tuhan dan saya merasa nggak ada apa-apa. Tubuh saya rasanya seperti jantung itu berdebar-debar, ada kayak ketakutan. Ternyata itu adalah tanda-tanda stres. Dikorek semuanya, ternyata memang benar saya ada kekhawatiran yang masih mengganjal. Dan saat itu juga, ya memang ada obat, sampai saya diberi obat penenang ya, waktu itu kayak obat, namanya apa nggak tahu, obat penenang ya. Itu dari resep dokter, bukan tanpa resep dokter ya. Itu diberi itu sampai saya minum itu nggak efek. Tapi saya memutuskan untuk sekarang saya pasang, saya melepaskan itu.
melepaskan itu. Tapi bukan cuma melepaskan itu, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya berusaha. Kalau saya cuma gini, saya nggak bisa kerja karena saya sakit. Karena itu sampai bertahan sampai hingga 1 bulan masa-masa itu. Jadi asam lambung naik. Ternyata karena asam lambung naik, tekanan darah juga tinggi. Jadi rasanya badan itu seperti kayak apa ya, kenceng itu kan, di sini kenceng, terus kayak kesemutan. Kalau bahasa Jawanya geringingan gitu kan, kadang geringingan gitu kan, karena saking takutnya keringat dingin kalau malam gelisah gitu kan. Nah itu tanda-tandanya seperti itu. Kalau sekarang kan ada kan yang terbaru, tanda-tanda COVID. Salah satunya adalah gelisah, susah tidur. Nah itu kan perlu diluruskan dulu ya, apakah benar COVID ataukah cuma asam lambung atau penyakit khawatir ini tadi ya. Ya itu perlu diluruskan. Nah, jadi intinya khawatir itu bisa menyebabkan dampak yang berkelanjutan. Oleh sebab itu di sini ditulis di ayat Matius 6 ayat 25. Di sini ditulis, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum, dan ini seterusnya di situ ya. Janganlah kamu khawatir, ini kata-kata Tuhan di situ. Berarti kalau janganlah kamu khawatir, intinya di sini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu mutlak. Kalau Tuhan sudah bilang janganlah kamu khawatir, berarti itu perintah Tuhan. Kalau kita khawatir, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Nah, di situ kekhawatiran seringkali dipakai menjadi alat iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita merasa seolah-olah kalau khawatir, kalau sudah sakit, seolah-olah ya, karena saya pernah merasakannya, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada di samping kita. Padahal Tuhan selalu ada di samping kita, bahkan Tuhan memeluk kita. Saking Tuhan memeluk nggak melihat, kita nggak bisa melihat Tuhan. Yang kita lihat karena kita fokusnya hanya kepada masalah kita, pada kekhawatiran kita. Padahal kita berdoa, tapi kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan, nggak bisa merasakan Roh Kudus, karena kita hanya fokus pada kekhawatiran. Itu sering dipakai iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan daripada Tuhan. Nah, di sini ditulis dengan jelas bagaimanakah caranya agar kita bisa terhindar dari rasa kekhawatiran atau rasa khawatir. Begini ya, Bapak Ibu Saudara, khawatir itu adalah suatu hal yang sering kita alami, dan itu sebenarnya orang bilang wajar, karena itu salah satu bentuk dari defense atau hormon yang ada di dalam tubuh kita. Manusia harus memiliki rasa takut untuk bertahan hidup. Itu memang sudah diciptakan seperti itu. Ada rasa takut dalam diri manusia, tidak bisa dihilangkan. Tapi yang namanya khawatir itu berbeda. Yang dimaksud di sini khawatirnya adalah kita memikirkan sesuatu yang ada di depan, kita jauh atau di depan kita satu langkah, tapi kita memikirkannya secara negatif. Itu khawatir yang dimaksud di Alkitab ini. Berbeda hal, sama sebenarnya khawatir dan gelisah sama, tapi gelisah itu biasanya dipakai dalam setiap bahasa itu yang terjadi saat ini. Contoh, saya sedang mungkin habis kecelakaan. Mungkin saya luka di sini, luka sobek besar. Di situ saya akan merasa gelisah. Gak khawatir lagi, tapi gelisah. Karena di sini sakit. Saya menahan sakit, otomatis saya akan kelihatan gelisah. Saya akan merasa gelisah karena tangan saya sakit. Itu yang terjadi sekarang. Itu nggak apa-apa, karena itu gelisah yang terjadi karena kondisi tubuh kita saat ini. Karena apa yang ada di dalam waktu saat ini terjadi. Tapi kalau khawatir, kita memikirkan sesuatu yang negatif yang ada di depan, itu khawatir. Yang dimaksud itu di sini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa saat ini sedang sakit, merasa gelisah, itu wajar. Jangan takut, itu nggak dosa. Kalau Bapak Ibu sakit tidak gelisah, itu malah bahaya. Periksa, terus makanya sakitnya sendiri, itu malah bahaya. Karena gelisah itu yang saat ini terjadi. Tapi kalau khawatir, itu kita memikirkan dampaknya besok itu apa. Contoh, saat ini saya sedang kena perut saya saat ini sakit, mau ulangan, tes masuk ke perusahaan, tiba-tiba saya itu ketakutan, perutnya sakit. Pernah mengalami seperti itu, perutnya sakit, jadi kayak mual atau kebelet gitu kan. Nah kalau kita kebelet, sedang tes atau sedang ujian, tiba-tiba kita ngerjain, kita nggak konsentrasi dan merasa gelisah. Nah di situ yang dimaksud gelisah di saat itu bukan khawatir, tapi gelisah, karena memang kita merasakan perut kita ini sakit. Itu gelisah. Tapi kalau khawatir, kita ulangan, selesai, besok bisa enggak ya? Itu lulus enggak ya?
nilaiku besok berapa ya, aku mesti nggak lulus, aku mesti nggak bisa, mesti nilaiku jelek. Nah, itu khawatirnya itu memikirkan tentang apa yang belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi itu biasanya disebut dengan kata gelisah. Sebenarnya itu sinonim, tapi penggunaannya seperti itu. Aku sedang gelisah memikirkan saat ini terjadi ini. Tapi kalau dalam artinya sebenarnya sama, cuma kata-katanya yang dipakai gelisah itu biasanya itu terjadi saat ini dan itu wajar. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu di rumah kan banyak info kemarin, banyak yang sakit juga, punya saudara yang sakit, mereka merasa gelisah karena mungkin efek dari asam lambung, efek dari tekanan darah tinggi atau punya penyakit jantung atau yang lain, itu wajar, tidak apa-apa. Tapi yang pasti jangan pernah memikirkan dampak kedepannya menjadi kekhawatiran. Itu yang berdosa. Contoh, saya mengalami jantung berdebar-debar, tiba-tiba rasa mual. Terus saya memikirkan, wah jangan-jangan aku terkena penyakit ini, jangan-jangan umurku tinggal segini. Karena kita mendapatkan info dari tadi WhatsApp keluarga tadi yang entah hoax, entah itu benar, entah itu tidak benar. Perlu disaring juga Bapak Ibu. Karena begini, pada dasarnya info atau berita itu bisa mempengaruhi kesejahteraan dan sejahtera kita, bisa merubah damai sejahtera kita menjadi kekhawatiran. Makanya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus. Dan akan lebih baik lagi jika Bapak Ibu Saudara mengurangi mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik. Karena itu sangat mempengaruhi psikis dan mental kita dan mengarahkan kita pada kekhawatiran. Tahu infotainment di TV, di YouTube, di Instagram semuanya, info yang baik sama info yang buruk. Contoh info yang baik ya, seorang bapak-bapak memberikan hadiah kepada seorang pemulung di jalanan. Sama berita terjadi kecelakaan kereta api, terjadi kecelakaan pesawat, terjadi bencana. Ada varian baru COVID-19. Oke lah, kalau variannya varian produk minuman atau produk makanan atau produk mie kan rasa ini enak. Lah ini variannya apa? Varian penyakit COVID kan semakin mengerikan. Nggak ada pilihan, kita bisa memilih aku yang ini aja yang paling gampang sembuhnya, kan nggak bisa. Dan kita nggak tahu, dan itu belum diketahui variannya apa, tapi disebutkan banyak varian lagi. Saya bukan dari dunia kedokteran, jadi mungkin saya nggak bisa untuk menyebutkan itu apa ya, tapi yang terbaru kan infonya seperti itu. Nah, itu lebih cepat menyebar daripada yang namanya info yang bagus. Contoh, vaksin yang disuntik ini dampaknya apa? Belum tahu kan sebenarnya. Itu ada beberapa info yang bagus juga. Ternyata vaksinnya menyebabkan kita bisa mengurangi dampak dari COVID. Tapi yang tersebar luas, kalau divaksin nanti bisa menyebabkan yang negatif. Ada yang yang humor gitu ya. Kamu divaksin nanti kamu bisa menjadi kalau divaksin ini bisa menjadi raksasa gitu kan, bisa menjadi Titan gitu kan, bahasanya itu raksasa di sebuah film ya. Tapi kalau nanti kamu divaksin ini bisa menjadi seperti ini. Itu kan info-info yang negatif dan itu cepat menyebar. Beda lagi dengan info yang kamu divaksin menjadi sehat. Itu ratingnya lebih rendah. Pasien sembuh. Sebenarnya sembuh lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak kan? Tapi kenapa banyak kekhawatiran? Karena yang selalu diangkat adalah kisah kematiannya. Yang sembuh itu jarang sekali diangkat. Bagaimana sih cara sembuh? Yang diangkat cuma diangkat kematian. Karena untuk apa? Untuk memang sebenarnya itu adalah namanya infotainment ya. Infotainment memang kalau kabarnya semakin buruk, semakin cepat untuk naik ratingnya. Gempa kemarin langsung naik kan, langsung ramai kan. Saya lihat di YouTube aja gempa loh, baru 1 hari udah 1 juta lebih. Saya membuat konten ini saya khotbah ini, besok paling yang nonton berapa? Saya lihat di Teofani di YouTube, itu Teofani paling besar itu paling banyak viewernya itu 50 kali ditonton. 50 kali, bukan 50 ribu, bukan 50 juta kali, 50 kali ditonton. Puji Tuhan ada yang masih menonton 50 ya. Itu pun nggak tahu, mungkin satu orang ulang 3 kali, satu orang ulang 3 kali, jadi kan view 3 kali. Tapi puji Tuhan. Nah, itulah dampak dari berita-berita yang buruk. Makanya ini sedikit tips atau saran, karena saya pernah mengalami seperti itu, stres dan nggak cuma 1-2 hari sampai hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan saya mengalami itu karena sebelum nikah itu saya benar-benar berdebar-debar. Saya kira itu saya sakit jantung. Ketika dicek ternyata normal. Tapi masih ada kekhawatiran, nggak tahu kenapa, karena waktu itu kan saya masih ada kekhawatiran tentang biaya pernikahan. Ternyata itu berdampak besar dan saya memutuskan setiap pagi
sebelum buka usaha itu kan saya berdoa, saya mengajak untuk istri, mengajak untuk pegawai di situ yang bekerja di tempat saya itu untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Meskipun ketika saya berdoa saya menguatkan yang 1-2 orang ini, 1-2-3 orang ini, anak-anak yang magang juga saya ajak berdoa. Tapi sebenarnya saya menguatkan saya sendiri lemah, tapi saya berusaha untuk tetap menguatkan. Dan ternyata apa ketika berdoa itu seperti ada kekuatan baru dari Tuhan. Ya, jadi satu-satunya cara agar kita terbebas dari rasa kekhawatiran, satu-satunya cara, kekhawatiran yang tadi berpikir ke depan tapi berpikir yang negatif itu khawatir, yaitu adalah ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke? Kekhawatiran bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Itu kalau responnya tidak benar. Tapi kalau responnya benar, kekhawatiran atau masalah itu, kalau kita bisa berpikir positif, kita merasa tidak, makanya khawatir berarti kita sudah merasa tidak kuat lagi. Kita sudah merasa terancam. Ada yang salah responnya salah, dia akan berpikir dengan caranya sendiri, secara manusia akan jatuh. Tapi kalau responnya benar, datang kepada Tuhan, cari kerajaan Allah, karena kita lemah. Dari kekhawatiran itu kita menyadari bahwa kita ini lemah, kita manusia yang sangat lemah, kita membutuhkan Tuhan. Itu yang saya alami. Saya datang sama Tuhan, dan hasilnya apa? Saya juga berusaha, dan hasilnya apa? Hasilnya ternyata apa yang saya pikirkan. Saya pikirkannya gini, ini secara manusia ya, ketika saya nikah nanti, ketika kekhawatiran itu muncul, nanti dananya kurang, nanti untuk biaya entertainnya gini-gini kurang, bahkan sampai utang. Itu pikiran saya pertama kali ketika saya memikirkan itu. Tapi ketika itu sudah terjadi, apa yang terjadi? Semua yang ada di pikiran saya, di kekhawatiran saya di awal itu tidak ada yang terjadi sama sekali. Semuanya cukup, dan Tuhan bahkan melebihkan dari apa yang saya butuhkan. Dan banyak mujizat terjadi di situ. Itu hal kecil. Itu hal kecil, belum tentang yang namanya yang lain-lain. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan ini, yang saya pikirkan selama ini, yang buat saya khawatir itu nggak ada yang terjadi sama sekali. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang di rumah yang mungkin sedang merasa sakit, tubuhnya nggak enak atau banyak permasalahan, merasa aku kok lorong mari-mari, apakah ini sudah saatnya? Nah, coba mulai sekarang hentikan pikiran itu, stop pikiran itu. Cukup pikirkan kesusahan hari ini untuk hari ini. Mungkin hari ini gelisah, badannya kayak tapi percayalah, optimis bahwa besok pagi Bapak Ibu sembuh. Optimis bahwa besok pagi setiap permasalahan Bapak Ibu akan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan malah ketika Bapak Ibu sakit nonton sinetron yang membuat emosi ibu, bapak semuanya itu meronta-ronta. Ikatan apa itu, sinetron itu ya, ada itu pernikahan apa itu di situ, ada pihak ketiga, ada pihak keempat, ada kasus pembunuhan, pemfitnahan. Jangan tonton sinetron itu. Ini benar-benar saya sarankan kalau Bapak Ibu pengen sehat, pengen damai sejahtera, jangan nonton itu. Lebih baik membaca Alkitab, mendengarkan renungan, atau kalau perlu nonton kemarin ya di YouTube Teofani itu kan ada khotbah yang dulu-dulu bisa diulang lagi, atau nonton renungan dari banyak ya hamba Tuhan, boleh ditonton di situ, semua memberikan kelegaan. Atau kalau perlu melihat Passion of Christ, nanti langsung sembuh di situ, meskipun ada adegannya maksudnya penyiksaan, tapi di situ bisa teringat kembali cinta kasih Tuhan, membuat Bapak Ibu semuanya bersyukur bahwa Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk kita. Lawan dari untuk bisa menangkal hal kekhawatiran yang membuat kita khawatir, lawan dari khawatir itu kita harus dapat sesuatu kabar yang sukacita atau kabar baik. Dan satu-satunya kabar baik yang sangat baik bagi umat manusia adalah kabar keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bagi umatnya, bagi semua yang percaya. Matius 3 ayat 16. Kita harus percaya, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi satu alasan untuk kita tidak khawatir tentang kematian, tentang masa depan. Kalau kita sudah tidak khawatir tentang kematian, baru sekarang kita pikirkan yang di dunia ini. Kalau saya ngomong gini, nah terus berarti
Saya nggak pernah khawatir. Ya saya khawatir dalam artian begini. Saya memikirkan apa yang ada di depan, tapi saya nggak memikirkan negatif. Apa memikirkan tentang rencana apa yang harus saya lakukan di depan. Kalau saya cuma memikirkan negatif, saya nggak punya rencana. Tapi kalau saya memikirkan plan A, plan B, kalau ini terjadi ini, saya punya plan B. Nah itu bukan khawatir, tapi itu hikmat namanya. Dan itu hikmat itu bisa didapat dari Tuhan. Kalau hikmat kita sendiri itu keinginan kita. Tapi kalau hikmat dari Tuhan, tidak akan ada yang namanya terluput. Tuhan pasti punya rencana tepat pada waktunya. Itu yang saya pegang. Meskipun kadang juga ada rasa takut tapi hari ini serahkan sama Tuhan, besok udah kembali lagi pulih. Itu sering saya alami. Biasanya kalau serangan kekhawatiran ini secara kesehatan terjadi ketika jam-jam malam mau tidur, sama kalau lilir tahu lilir apa ya? Terbangun tengah malam. Biasanya itu jam-jam kita diserang kekhawatiran atau kegelisahan. Itu secara medis terjadi di saat-saat itu. Tapi kalau udah beraktivitas siang sampai sore itu udah tidak. Tapi kalau udah mulai malam mau tidur, tengah malam, pagi kalau kita kepagian bangunnya kadang bisa kita merasa khawatir, nggak tahu apa, tapi memikirkan sesuatu yang mungkin kita kesalahan kita melakukan apa, terus kita teringat tentang persoalan tentang masa lalu kita diingatkan Tuhan oleh apa, diingatkan Tuhan ya, teringat oleh sesuatu yang tidak baik. Tapi di sini kita mau belajar ketika Bapak Ibu semua terbangun dan mengalami itu, langsung segeralah berlutut berdoa. Jangan malah dibablaske. Karena kalau mikir gini, 15 kita langsung bisa tang itu kan, kencang di sini, langsung naksir, asam lambung naik, jantung berdetak, kencang. Kalau nggak kuat bisa stroke. Kalau pas ada penyumbatan bisa stroke. Tapi kalau kita ketika sudah mulai pikiran seperti itu, langsung datang sama Tuhan. Kalau perlu baca Amsal, baca Mazmur, baca Perjanjian Baru. Kalau baca Wahyu ya tidak apa-apa, itu juga firman Tuhan ya. Tapi tidak apa kalau memang kita tahu kebenaran di sini lah, baca firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Karena itu yang saya lakukan. Kadang malam-malam ketika saya bangun, saya punya anak kecil, kadang saya juga merasa khawatir. Ada kekhawatiran nggak tahu, tapi ada sesuatu yang kayak melintas gitu kan, sesuatu yang hal yang negatif. Besok gimana bisa enggak ya? Karena ini usahanya memang usaha ini agak sepi. Karena bulan Januari ini para pengusaha itu sudah ancang-ancang untuk mulai naik lagi. Bulan Januari di 2020 akhir Januari mulai kita take off lagi, kita mulai produksi lagi, mulai normal lagi. Tapi ternyata bulan Januari ini diawali dengan PSBB yang kemarin sudah mulai pulih, tapi harus dibatasi lagi. Karena memang itu dari pemerintah, karena untuk mencegah COVID. Kita tidak boleh menentang, tapi kita taat saja. Tapi apa yang kita pikirkan terus kok malah kayak gini ya. Nah, itu bisa membuat kita khawatir karena apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua akan indah pada waktunya. Tuhan bertanggung jawab pada hidup kita. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, sebenarnya Tuhan juga turun tangan. Tapi kita nggak bisa meraih tangan Tuhan. Tuhan selalu tangannya turun. Kan ada istilah, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Enggak, Tuhan tetap turun tangan. Tapi kita nggak meraih karena tangan kita di bawah. Tuhan sudah begini, tapi kita di bawah. Tuhan nggak pernah melepaskan tangannya untuk tidak membantu kita. Tangannya itu sudah sangat panjang untuk membantu kita sampai pada kita. Tapi tangan kita yang tidak memperahi Tuhan karena kekhawatiran itu. Merasa aku udah nggak mampu, aku udah nggak kuat. Apa aku bisa? Penyakit itu sudah seperti ini. Gelisah memikirkan hal-hal yang negatif karena ada berita tadi ya, berita perkataan orang lain. Dan kemarin saya dapat info dari beberapa orang tentang COVID. Itu kan dapat infonya tentang gejala-gejala baru tadi. Dan gejalanya hampir semua penyakit masuk ke gejala COVID di situ. Jadi kalau orang sakit A, B, C yang dulu ada satu dokter spesialis sendiri, sekarang hampir semuanya masuk ke kategori gejala COVID. Itu bisa membuat orang khawatir. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan disinilah keimanan kita dites. Disinilah keimanan kita dites. Kita punya Tuhan. Tuhan menyembuh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Semuanya kita sebutkan, kita pujikan itu. Tapi sekarang saatnya kita membuktikan iman kita pada Tuhan. Karena
saat-saat ini tidak hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang kebutuhan. Kebutuhan tidak tercukupi, ekonomi tidak tercukupi, menyerang mental juga, mental terserang bisa menyerang kesehatan. Jadi itu terus bersinerginya, tapi penyakit ya nggak baik ya. Tapi ini kalau kita bisa mematahkan itu, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus semua tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus seperti ayat ini tadi, bunga bakung, burung-burung mereka dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita bahas tentang bunga bakung, ini panjang sekali. Bunga bakung itu bunga apa sih? Bunga yang kadang tumbuh tanpa tujuan. Kalau aku diletakkan di sini sih tempat yang jelek, ditepin, nggak tahu tujuannya untuk apa. Ya mungkin seperti kita, Tuhan kok aku kayak gini sih, kok aku diciptakan seperti ini sih tanpa tahu tujuannya. Tapi endingnya bunga bakung ini adalah ciptaan Tuhan untuk menghiasi seluruh tebing itu, dan bahkan menjadi bunga terindah yang pernah ada. Itu bunga bakung. Dan burung-burung yang terbang, mereka tidak pernah menanam tapi dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita umatnya. Ini ayat ini sangat luar biasa. Nah, kita buka dalam Roma 14 ayat 7 ini untuk menutup. Roma 14 ayat 17, maaf. Roma 14 ayat 17. Tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lah terus yang dicari gimana? Apakah kerajaan Allah? Apakah aku harus pergi ke dalam kerajaan Allah? Berarti harus mati dahulu ke kerajaan Allah? Bukan seperti itu ya. Tapi di sini kita akan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksud tentang kerajaan Allah di sini. Roma 14 ayat 17. Oke. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud kerajaan Allah di sini. Saya ulangi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti ketiga hal yang bisa menangkal kekhawatiran, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu bisa didapat oleh siapa? Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Berarti satu-satunya cara kita mendapatkan kerajaan Allah itu kita undang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita dalam Roh Kudus. Ingat, daging itu lemah, tapi Roh itu menurut Roh itu kuat. Cara daging kita mau lemah, kita langsung berpikiran sesuatu, daging lemah langsung bisa drop. Kita mikirkan sesuatu yang kekhawatiran, sesuatu yang jelek, sesuatu ketakutan, bisa drop. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya itu pada Tuhan dan mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, maka yang berkuasa atas pikiran kita, berkuasa atas tubuh kita, berkuasa atas daging kita adalah Roh Kudus. Itu. Dan kekhawatiran itu, jadi serahkanlah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lawan katanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya bukan tidak mencari, bukan. Berarti kalau aku tidak mencari ya berarti netral. Tidak seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu adalah perintah. Kalau kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kita melakukan yang namanya dosa. Nah, dosa itu yang seringkali membuat kita khawatir. Jadi, jika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang merasa khawatir, satu, datang pada Tuhan, persilahkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, dan ini tadi, lepaskan dosa, bertobat. Karena dosa membuat kita khawatir. Dosa apapun akan membuat kita khawatir. Gak ada dosa yang membuat kita khawatir, gak ada. Dosa itu pusat atau inti dari kekhawatiran adalah dosa. Lepaskan itu, semua dosa apapun mulai dilepaskan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan dari Roh Kudus dan dari Tuhan. Roh Kudus akan menguasai hidup kita, mengubahkan ketakutan, mengubahkan yang namanya kekhawatiran itu menjadi sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, ambil waktu untuk berdoa, mungkin nanti malam atau nanti sore atau besok setiap pagi, ambil waktu untuk berdoa saat teduh dengan Tuhan secara pribadi. Nggak perlu di-shoot, dipamerkan, tidak perlu. Ini secara pribadi saja, karena itu hubungan kita dengan Tuhan. Hanya saya, aku dengan Tuhan, hanya Bapak Ibu sendiri dengan Tuhan. Milikilah waktu intim seperti itu. Tanyalah dan bahkan sembahlah Tuhan dan mau bertanya tentang apapun pada Tuhan. Itu adalah
kebebasan Bapak Ibu Saudara, dan itulah spesialnya Tuhan kita, mau mendengarkan keluh kesah kita, mau mendengarkan kekhawatiran kita, dan bahkan serahkanlah segala kekhawatiranmu padaku. Itu yang Tuhan katakan, serahkan semuanya pada Tuhan. Gak ada Tuhan yang lain yang mau kayak gitu, maunya hanya disembah. Tapi di sini serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, aku akan menggantikan dengan kelegaan, akan memberikan kelegaan kepada. Itu janji Tuhan dan itu firman. Lakukan itu, persilahkan Roh Kudus, dan Tuhan akan menggantikan segala kekhawatiran dengan sukacita. Ketika Bapak Ibu sukacita, sakit penyakit akan sembuh. Percayalah, karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringan tulang. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Percaya, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Dan percaya Tuhan pasti indah untuk Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu takut, dan bisa menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, amin. Kita mau berdoa juga untuk saudara-saudara kita semuanya saat ini, beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan sedang sakit, sedang berada di rumah sakit juga. Kita mau berdoa untuk kondisi juga saat ini yang mungkin sangat mengkhawatirkan, yang tadi ya, mengkhawatirkan secara manusia, tapi di sini kita mengubah itu keadaan yang diizinkan Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Tuhan menguasai hidup kami Tuhan, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran negatif Tuhan. Kami mau belajar Tuhan hanya tertuju kepada-Mu Tuhan, yang memberikan kabar sukacita, kabar gembira Tuhan, tentang kabar keselamatan dan janji-Mu Tuhan yang ada di dalam firman-Mu ini Tuhan, menjadi pedoman kami Tuhan, menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan, kami tidak ingin terbelenggu oleh rasa takut dari rasa sakit ini Tuhan, tapi kami ingin lepas Tuhan, merdeka dari belenggu kekhawatiran yang diakibatkan oleh rasa sakit ini Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan kami Tuhan, dan Kau akan menyembuhkan kami tepat pada waktunya Tuhan. Jangan biarkan iblis membuat kami berpikir di masa depan kami tidak akan sembuh. Jangan biarkan iblis membuat kami berpikiran bahwa nyawa kami tinggal sebentar lagi. Tapi biarkanlah kami tetap berpikir positif Tuhan, bahwa sakit ini Tuhan Kau izinkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi nama-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Karena dengan sakit penyakit ini hubungan kami dengan Tuhan akan semakin dekat. Kami tidak ingin memiliki respon yang salah, kami tidak ingin memiliki respon menjadi khawatir, kami tidak ingin memiliki respon menjauh daripada Tuhan. Tapi dengan sakit penyakit, dengan setiap masalah, dengan setiap tekanan ini Tuhan, kami menjadikan kami Tuhan selalu datang ke hadirat-Mu Tuhan, selalu ingin menyembah-Mu Tuhan, selalu ingin menjaga hubungan hidup kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami manusia, kami tidak mampu Tuhan, kami berjalan sendiri Tuhan, tapi kami percaya jika kami berjalan dengan Engkau, kami mampu menghadapi segalanya Tuhan. Dan kami percaya tangan-Mu selalu terulur Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Biarkanlah kami meraih tangan-Mu itu Tuhan. Segala kesembuhan, segala solusi untuk masalah kami Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Mujizat masih ada Tuhan. Engkau Allah yang sama Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kuasa-Mu sama, kasih-Mu tetap sama untuk kami Tuhan. Dan kami serahkan setiap jemaat-Mu, dan bahkan saudara-saudara kami Tuhan yang ada di sekitar kami, tetangga kami, lingkungan kami Tuhan, yang saat ini sedang mengalami masalah dan juga sedang sakit Tuhan, karena sakit penyakit ataupun karena virus COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya Tuhan, dan biarkan nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui kesembuhan kami, melalui kesaksian-kesaksian luar biasa kami Tuhan, melalui pemulihan ekonomi kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, karena masa depan sungguh ada Tuhan bagi kami, bagi anak-anak yang percaya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya, semua yang di rumah, dimanapun berada, kita katakan amin.
istimewa terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau melepaskan sekarang, Engkau membebaskan sekarang, Engkau mengangkat setiap kekuatan, Engkau memberikan kekuatan yang baru seperti sayap Raja Wali yang berkata terbang tinggi mengatasi setiap badai dalam kehidupan. Kami tahu sekarang Engkau cabut lagi, bahkan Kau memulihkan setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah ke hari ini dalam nama kuasa, dalam tertinggi nama Yesus kami ucap syukur. Angkat tangan dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah ketika kau masuk, diberkatilah engkau untuk keluar, berkatilah lumbung-lumbung, kambing domba, lembu sapi, tempat adonanmu. Allah akan melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupmu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur.